tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para bapak dan ibu pejabat pemerintah Provinsi DKI, izinkan saya menyapa dengan cara sederhana. Yang kami hormati Bapak Gubernur beserta Wakil Gubernur, para pejabat pemerintah Provinsi Jakarta, saudari-saudaraku yang terkasih, umat Kristiani dan para undangan yang saya muliakan. Perkenankanlah saya membagikan renungan saya mengenai aktualisasi nilai-nilai Natal tahun 2025 dengan tema keluarga menjadi teladan persatuan. Di dalam rangka Natal, keluarga yang saya bayangkan tentu saja adalah keluarga ideal. Di dalam keyakinan Kristiani terdiri dari Yusuf, Maria, dan Yesus. Kita semua pasti setuju kalau saya mengatakan keluarga teladan pastilah melahirkan anak baik. Itulah yang dikatakan mengenai Yesus di dalam kitab suci. Saya mengutip, Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Ia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam bagian sebelumnya juga dikatakan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Selamat datang Bapak Menteri Agama. Pertanyaannya adalah, pribadi seperti apakah Yusuf dan Maria yang di dalam keluarganya lahir dan tumbuh pribadi yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan? Disebutkan bahwa Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Artinya, di dalam mengambil berbagai macam keputusan, Yusuf selalu memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membantu dirinya berdiskresi. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil, yang amat penting bagi sejarah umat manusia, selalu adalah pilihan yang baik dan yang benar, bukan yang lain-lain. Demikian juga Maria dengan ucapannya yang terkenal, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Pertanyaannya yang lain yang muncul selanjutnya adalah, pribadi Yesus yang seperti apa yang dikatakan bertambah di dalam hikmat, semakin bijaksana? Bukan tempatnya sekarang ini untuk berkhotbah tentang Yesus, tetapi tema aktualisasi Natal yang dirumuskan oleh Pemprov DKI Jakarta seharusnya mewajibkan setiap umat Kristiani yakin bahwa merayakan Natal berarti berniat untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, dan yang semakin berhikmat, semakin bijaksana. Saudari saudaraku yang berkasih, karena manusia tidak semua mengakuinya. udah ideal itu, Udah ideal itu. makin berhikmat, bijaksana, kebijaksanaan itu banyak sekali maknanya. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sedikit
bersyukur kepada bahasa Indonesia yang mempunyai kata yang sangat menarik. 3 kata yang akar katanya sama, yaitu kalik, makhluk, dan akhlak. Iya, kali. Ketiga-tiganya berhubungan satu sama lain dengan sangat erat. Manusia adalah makhluk, dan sebagai makhluk, ia mesti selalu bersifat sujud kepada Sang Khalik. Tetapi manusia tidak hanya harus bersifat sujud kepada Sang Khalik, ia juga harus berbakti kepada Sang Khalik itu. Dan bakti bagi Sang Khalik kita nyatakan, kita wujudkan. Nggak usah lah. Kalau orang Indonesia banget tahu ini. Dengan demikian, merayakan Khalik itu kan bahasa Indonesia. merayakan Natal berarti Akhlak juga kan orang tahu itu. berniat menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi pribadi yang bijaksana, dan akar dari kebijaksanaan adalah akhlak yang mulia. Bermartabat. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya, kalau boleh mewakili warga Jakarta, mengucapkan terima Jangan kasih tawuran juga lah. kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, para pejabat pemerintah Provinsi Jakarta Tadi udah minum yang dulu. selalu mengajak kami semua Nanti lah tunggu selesai. menjaga Jakarta dengan membangun persaudaraan, Oh iya. membangun kebersamaan, dan Jakarta semoga dengan demikian menjadi semakin sejahtera bagi seluruh warganya. Ini sebuah rezeki karena kita semua warga Jakarta terus berusaha untuk tumbuh menjadi semakin bijaksana. Saya ingin mengakhiri dengan pendek ini dengan menceritakan satu kisah. Nanti silahkan menafsirkan untuk keyakinan masing-masing. Pesan kisah ini untuk membangun persatuan kita sebagai warga Jakarta. Pada suatu hari, ada seorang kota yang pergi ke desa. Orang kota itu belum pernah melihat yang namanya domba, kambing. Ketika dia pergi ke desa itu, dia melihat seorang gembala yang sedang menggembalakan kambing domba. Karena ia tertarik, maka ia mendatangi gembala itu dan berkata begini, "Kawan, kambing-kambing gembalaan Anda ini sangat menarik bagi saya. Bolehkah saya menanyakan satu dua hal mengenai kambing-kambing gembalaan itu?" "Oh, silakan," kata si gembala. "Kawan, kambing-kambing Anda ini kelihatannya serba kebun-kebun. Berapa banyak rumput yang Anda berikan kepada kambing-kambing Anda ini?" Gembala itu balik bertanya, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Karena kambing-kambingnya berwarna dua. "Yang hitam." "Oh, yang hitam saya beri rumput 1 hari 1 keranjang," katanya. "Dan yang putih?" "Yang putih saya beri rumput 2 kali 1/2 keranjang." Jawaban itu sudah membuat orang kota itu bergerak. Tetapi dia melanjutkan, "Kawan, kambing-kambing Anda ini bulunya sangat bagus. Setiap berapa kali Anda mencukur bulu kambing-kambing Anda?" Bertanya lagi, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" "Yang hitam," kata orang kota itu. "Oh, yang hitam saya cukur 1/2 tahun sekali." "Yang putih?" "Oh, yang putih saya potong rambutnya setiap 6 bulan."
sistem kehadiran orang kota itu, tetapi dia masih menunjukkan kawan kambing-kambing Anda ini kelihatan sangat sehat. Setiap berapa kali, setiap berapa hari Anda membawa kambing-kambing ini keluar dari kandang, tanya yang mana? Yang hitam. Yang hitam saya bawa keluar kandang seminggu sekali. Yang putih saya bawa keluar kandang 7 hari sekali. Orang kota itu menjadi marah. Kawan, kenapa Anda selalu membeda-bedakan yang hitam dan yang putih? Sebetulnya kambing-kambing ini milik siapa? Tanya lagi yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Yang hitam itu milik saya. Yang putih kepunyaan saya. Berarti dua-duanya. Ceritanya bisa diperpanjang. Yang sangat menarik adalah kalimat yang saya baca di akhir kisah ini. Inilah pesan dari kita semua. Allah itu mempersatukan, Hitam dan tetapi putih. manusia memisah-misah. Iya, kan ya hitam dan putih kan. Oleh karena warna sama itu, kan. Kalau begitu kan sama hitam dan putih. Dan banyak hitam sama yang putih. warga Jakarta Tapi kalau manusia bijak kan dibeda-bedain. oleh Bapak Gubernur beserta seluruh pemerintah daerah Jakarta untuk terus membangun persatuan, membangun persaudaraan, membangun kebersamaan. Sebenarnya lagi memuji Kita gubernur. mesti membiarkan diri kita semakin Iya, dikuasai karena dia kan tidak membeda-bedakan gitu loh. karena Jadi semakin tujuan dia itu dikuasai Sama juga masyarakat juga begitu. Nah, jadi maksud dia itu kalau bisa kita kayak gitu. Iya. untuk Jadi kita tidak mempersatukan, membeda-bedakan. membangun persaudaraan, membangun kebersamaan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, para pejabat,